Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya takhayul sama dengan tidak percaya kepada Tuhan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7a, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ada berbagai macam takhayul yang berkembang subur dalam kehidupan masyarakat dan dipercayai oleh banyak orang. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang juga percaya pada takhayul dan terlibat dalam praktek kuasa kegelapan ini. Takhayul adalah suatu kepercayaan yang tidak berdasarkan akal sehat dan kebenaran. Kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Sumber kepercayaan akan takhayul bisa berasal dari ajaran turun-temurun atau petuah nenek moyang, adat istiadat masyarakat setempat, atau langsung dari roh-roh penyesat. Contoh-contoh takhayul. Rumah yang berada di posisi tusuk sate tidak akan membawa keberuntungan. Menanam pohon pepaya di depan rumah akan seret jodoh bagi orang tua yang punya anak gadis. Pada foto bertiga, yang tengah pasti akan terpisah jauh atau cepat mati dan sebagainya. Termasuk juga percaya kepada hari-hari atau tanggal-tanggal tertentu yang diyakini mendatangkan keberuntungan. Padahal semua hari adalah baik dan Tuhan menciptakan hari-hari untuk kebaikan manusia. Dalam Galatia 4 ayat 10, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Orang yang percaya takhayul pada akhirnya akan terus dihantui dan diintimidasi rasa takut yang tak beralasan. Takut sial, takut mati, takut seret rezekinya, dan lain-lain. Terus Pak Daud, yang lagi fenomenal juga, apakah orang percaya Yesus boleh dibakar Pak Daud meninggalnya? Itu tergantung keyakinan iman seseorang, Thomas. Gitu ya. Kalau menurut asumsi Pak Daud, pemandangan Pak Daud bagaimana Pak? Lebih baik dikubur lah. Lebih baik dikubur ya Pak Daud. Kalau lahan sekarang udah mulai mahal-mahal di sebuah daerah, gimana ya Pak Daud ya? Tenang aja, Thomas. Tapi kalau dibakar itu ada unsur kuasa gelapnya Pak Daud? Gimana? Kalau dibakar secara bukan ritual, pokoknya ini dibakar karena kondisi tanah mahal, itu ada unsur negatifnya? Tidak, Thomas. Tidak, itu tergantung keyakinan seseorang sih, Thomas. Oh gitu Pak Daud ya. Kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita, Thomas. Ya. Pak Daud, kalau orang-orang pada sampai pemikiran ambil mayat buat jampi-jampi, itu gimana Pak alur pemikirannya Pak? Bisa dianggap roh itu, arwah itu bisa dipanggil gitu, Thomas. Dan ada komunikasi dan ada kekuatan supranatural gitu, Thomas. Betul ya Pak. Jadi mayat yang baru meninggal dipocong gitu bisa diambil buat jimat atau buat kekayaan atau buat sesuatu itu yang tergantung keyakinan, terutama yang meninggal selosok kliwon ya. Oh, harus syaratnya sasak kliwon Pak Daud. Selosok kliwon. Kenapa Pak kalau harus sasak kliwon? Ya, karena keyakinannya seperti itu. Oh, kalau orang meninggal sasak kliwon gitu. Selasa, Jumat pasti orang-orang berilmu ambil ya Pak, itu mayat buat buat sugesti keilmuannya Pak Daud. Iya. Itu jenis ilmu apa Pak Daud? Gimana Thomas? Itu jenisnya ilmu apa Pak Daud? Untuk apa? Kekayaan. Ada untuk kekayaan, ada untuk ilmu menghilang, tergantung ilmu kebal, ya tergantung sesuai apa yang diinginkan, Thomas. Terus kok sampai dimakan itu gimana Pak? Sampai ada kasus itu dipenjarakan karena dimakan. Itu benar-benar karena sugestinya itu, Thomas. Berarti iblis yang ngomong ya Pak ya? Iya. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan bisa memakai siapa dan kapan saja. Dalam 1 Timotius 1 ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Memang ketika Roh Kudus menginsafkan seseorang, pada saat itu ia merasa dirinya adalah orang berdosa.
Keyakinan ini adalah hal yang sangat terasa. Roh Kudus mengambil dan mengaplikasikan kebenaran Tuhan sehingga menembus hati orang itu. Begitu juga kita telah menyadari kegagalan di hidup kita dan kemudian menerima kasih karunia dan pengampunan Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran ini. Itu mungkin tidak berdampak begitu kuat kepada kita pada saat kita mulai belajar untuk hidup dengannya. Tetapi cepat atau lambat akan ada perubahan dalam cara hidup kita. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Orang yang menyangkal bahwa mereka adalah orang berdosa sama sekali tidak pernah dekat dengan Tuhan. Mereka yang telah mengalami pertemuan dengan Tuhan yang Maha Suci akan sadar akan keadaan diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang telah ditebus. Mereka mengetahui kebenaran bahwa Yesus telah mati untuk mereka dan Roh Kudus tinggal di dalam mereka untuk membebaskan mereka dari dosa. Mereka tidak lagi harus berbuat dosa. Mereka mungkin masih sering tersandung dan melakukan dosa individu, tetapi kehidupan dalam dosa telah mati dan mereka sekarang hidup bagi Tuhan.